Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia dalam rapat kerja nasional bulan Jumadil Akhir tahun 1404 Hijriah atau Maret 1984 Masehi merekomendasikan tentang paham Syiah sebagai berikut. Paham Syiah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Perbedaan itu diantaranya: 1. Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan asalkan hadis itu memenuhi syarat ilmu mustalah hadis. 2. Syiah memandang imam itu maksum atau orang suci, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan atau kesalahan. 3. Syiah tidak mengakui ijma' tanpa adanya imam, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui ijma' tanpa mensyaratkan ikut sertanya imam. 4. Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan atau pemerintahan atau imamah adalah termasuk rukun agama. Sedangkan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi dakwah dan kepentingan umat. 5. Syiah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab, dan Utsman bin Affan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang imamah atau pemerintahan, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Syiah memiliki keyakinan dan tata cara ibadah yang berbeda dengan kaum muslimin pada umumnya. Pada awalnya mereka akan menanamkan rasa cinta yang berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Kemudian menanamkan kebencian kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Bahkan mengkafirkan keduanya. Endingnya, mereka akan menebarkan kebencian kepada kaum muslimin yang tidak mengikuti ajaran mereka yang berujung pada penumpahan darah. Padahal Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang merendahkan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah ia akan terguling kecuali di atas musibah, dan ada padanya sesuatu keburukan yang tersembunyi, yaitu ketika yang ia tuju dengan celaknya itu adalah orang-orang terbaik, yaitu mereka adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara satu bukti dari sekian banyak bukti yang menyatakan kesesatan Syiah, bahwasanya mereka yang sudah mencapai taraf ekstrim menyatakan diri sebagai penyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah satu ulama pendeta Syiah
mengatakan dengan berapi-api penuh keyakinan, Ali bin Abi Thalib, jika kuburnya tidak ada di Najab, Irak, maka kuburnya ada di jiwa kami. Dan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan kami pada hari kiamat. Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan kami pada hari kiamat. Kami tegaskan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan kami pada hari kiamat. Dalil kami adalah ucapan imam yang maksum, kembalinya seluruh makhluk kepada engkau wahai Ali, dan hisabnya mereka juga wewenangmu. Ini dalil kami. Ali bin Abi Thalib akan menjadi Tuhan rajanya para raja. Ia akan menghisap pengikutnya. Dan kalian, orang-orang yang menyelisihi Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya, akan berada di genggaman Ali bin Abi Thalib dan akan memasukkan ke neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali, insya Allah. Dan insya Allah para pengikut Ali bin Abi Thalib akan masuk surga. Atas dasar keyakinan rusak inilah, maka para ulama Islam ramai-ramai menyatakan fatwa sesat kepada aliran Syiah ini. Di antaranya Imam Syafi'i disebutkan dalam manaqib beliau, aku pernah mendengar Imam Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidhah, beliau mencela mereka dengan celaan yang paling buruk. Lalu beliau mengatakan mereka itu komplotan yang paling jahat. Dan terakhir, kami nukilkan pernyataan Imam Malik bin Anas tentang kesesatan Syiah. Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakri al-Marwazi. Ia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Ia menjawab, aku tidak berpendapat ia berada di atas agama Islam. Al-Marwazi berkata, dan aku juga mendengar Abu Abdillah berkata, telah berkata Malik, orang yang mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak memiliki bagian dalam Islam. Atau ia berkata, secara gamblang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mencela para sahabatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah, kalaupun ada salah seorang dari kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai satu mud atau setengahnya dari infak yang mereka keluarkan. Inilah kewajiban yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuliakan mereka, menghormati, tidak mencela, apalagi mendoakan mereka dengan keburukan. Karena setelah taufik Allah Ta'ala, melalui perantara mereka lah kita saat ini dapat mempelajari agama Islam yang murni. Karena sebab hadis-hadis yang mereka hafalkan, lantas diriwayatkan secara turun-temurun, kita dapat mudah menghafal dan meresapi sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mencela mereka, bahkan melaknatnya, sama saja kita sedang menghancurkan, merobohkan Islam itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ada hadis dengan redaksi sebagai berikut. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya para pembawa Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah bersama para Nabi pada hari tiada naungan lain selain naungan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ja'far bin Muhammad Al-Husain, mengatakan kepada kami Al-Hasan bin Al-Husain, mengatakan kepada kami Sholih bin Abil Aswad dari Makhorik bin Abdurrahman dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali secara marfu.
Sanad dari hadis ini doib jiddan atau lemah sekali, karena di dalamnya terdapat banyak sekali masalah. Di antaranya Mahorik bin Abdurrahman tidak tidak ditemui adanya data tentang dirinya. Sholih bin Abil Aswad ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Dhahabi banyak salahnya. Hasan bin Al-Husain ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim bukan rawi yang bisa dipercaya. Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain tampak ia adalah sosok yang tertulis di Al-Mizan dengan nama Ja'far bin Muhammad bin Ja'far bin Ali bin Al-Husain bin Ali. Ia dikomentari oleh Imam Al-Jarqoni di dalam kitab Al-Abatil. Dia ini dijar atau dicela. Dari pengalaman membaca yang sudah-sudah, memang kita dapati banyak orang-orang Syiah yang mengulas hadis tadi dalam bentuk makalah-makalah, tulisan-tulisan, dan itu banyak tersebar di kalangan mereka. Itu dilakukan dalam rangka menjaring pengikut yang lebih banyak lagi. Karena metode Syiah pertama kali dilakukan dalam merekrut pengikut ialah dengan cara bersembunyi di balik doktrin cinta kepada Ahlul Bait. Bahkan mereka mengklaim satu-satunya kelompok yang paling mencintai dan paling mengikuti ajaran Ahlul Bait. Tetapi semua ini kedustaan. Karena setelah itu mereka akan mengobarkan api dendam dan kebencian kepada setiap orang yang ia anggap tidak cinta pada Ahlul Bait, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu setiap orang yang tidak mau ikut bergabung bersama mereka. Maka tidak heran jika di mana saja Syiah berada, biasanya akan timbul pertumpahan darah. Said Al-Utaibi berkata, menjelaskan cinta palsu orang Syiah kepada Ahlul Bait. Demikian yang dapat saya sajikan dari kitab yang berjudul Mewaspadai Ajaran Syiah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.